A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Al-ayah. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Hidayah, yang kami hormati Pak Imam Besar Pak Kiai Asep, yang tadi jam 3 sudah ke Cicahem ya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pinispuh, alhamdulillah di pagi hari ini, subuh hari Ahad ini, kita berada di tempat yang suci, di tempat yang mulia, di tempat yang agung, di tempat yang sakral, di waktu yang spektakuler. Kenapa? Karena ini adalah bulan Rajab. Rajab artinya bagaimana kita meningkatkan semua aktivitas amaliyah kita, terutama hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau jam segini orang itu kan masih beraktivitas di tempat tidur. Ya. Tapi tadi jamaahnya Pak Kiai Asep banyak ini, alhamdulillah di Al-Hidayah ini. Saya di Masjid Al-Hikmah kajian tafsir tematik seperti ini, dan di Masjid Arafah kalau subuh ya jamaahnya seperti tafarqu bainahum, tidak ada bedanya, seperti ini aja. Ya, tetapi ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan waktu sebaik-baiknya dan menambah hazanah intelektual kita, ilmu kita, sains kita untuk bekal menuju tempat abadi. Dunia ini sesaat dan sementara. Ad-dunya qalil wal qasir wal akhiratu tawil wa abadiyun. Bandingannya dunia dan akhirat itu adalah sangat jauh. Itu sebagai pendahuluan, sebagai prolog. Pada pagi hari ini saya diminta untuk memaparkan oleh Pak Kiai Asep ini, diminta untuk memaparkan, menjelaskan secara insya Allah komprehensif, universal dan munal, singkat, padat. Yang terpenting wangsulna mulhina urang di Masjid Al-Hidayah itu aya barokahnya. Yaitu apa? Judulnya atau temanya luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena hal ini adalah merupakan guidance bagi kita, yaitu fitnah di akhir zaman di Tamisakdik Pak Asep, mohon izin, yaitu dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Fitnah. Nah, fitnah itu dalam bahasa Arab, ya. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, banyak sekali bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah lughatuna wa lughatul Islam wa lughat samawi. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa kita. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa pemersatu dan bahasa yang mengandung hikmah dan luar biasa. Termasuk tema hari ini yang
kita akan bahas, yaitu mengenai fitnah. Fitnah itu bahasa Arab yang sudah dipakai, digunakan dalam bahasa Indonesia, tapi maknanya sungguh sangat berbeda jauh. Fitnah dalam pengertian bahasa Arab dan fitnah dalam pengertian bahasa Sunda atau bahasa Indonesia sangat jauh, ya. Kenapa sangat jauh, sangat berbeda? Karena Al-Quran menjelaskan itu ada 34 ayat bertebaran menjelaskan tentang bahayanya fitnah. Jadi berapa ayat Bapak Ibu? Ada 34 ayat Al-Quran yang bertebaran di berbagai surat menjelaskan tentang bahayanya fitnah. Di dalam hadis yang dikarang oleh Imam Bukhari dan Muslim, Al-Jami'us Shahih, itu ada 74 hadis yang menjelaskan tentang asal usul macam-macam dan bahayanya fitnah. Hadirin rahimakumullah, sebelum memperdalam secara takmik, saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk memperdalam tentang yang disebut dengan fitnah kubro. Bapak Ibu sudah mendengar fitnah kubro? Mungkin ada yang sudah, ada yang tahu, ada yang mungkin sudah tapi lupa lagi, karena biasa manusia kan begitu. Ya, cepat masuk, cepat lupa. Ya, kecuali upami misalnya kewajiban. Ya, fitnah kubro itu dalam perspektif Islam itu ada dua, Pak Asep. Ini awal terjadinya fitnah. Yang pertama adalah yang menimpa kepada khalifah ketiga dalam perspektif Islam. Siapa Ibu? Utsman bin Affan. Itu yang pertama, ya, yang disebut dengan fitnah kubro dalam hadis. Kenapa itu terjadi fitnah kubro? Karena pada waktu itu ada sebagian orang yang menganggap bahwa, nah ini nih ya, bahayanya fitnah itu, yang menganggap bahwa yang bernama Utsman bin Affan sudah lagi tidak lurus, tidak istiqomah, tidak konsisten, tidak menjalankan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul asalnya sana. Nah, bahasa itu disebarkan dan ramai pada waktu itu, hadirin rahimakumullah, ramainya, maka terjadilah apa yang disebut dengan pembunuhan. Maka Utsman bin Affan, padahal itu adalah satu di antara sahabat baginda Rasul yang teristimewa, Pak, kalau dibandingkan dengan kita apalagi. Apa istimewanya beliau? Utsman bin Affan itulah yang mengkodifikasikan Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quran itu sampai kepada kita semua. Ya, nah akhirnya kan dia juga dibunuh. Itu yang disebut dengan fitnah kubro. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, kita mengetahui tentang next, yaitu khalifah keempat, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu juga adalah kena dengan fitnah kubro. Di mana itu kejadiannya? Yaitu di Irak. Ya, di Irak. Betapa hebatnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu adalah sebagai referensi tentang sains dan teknologi dan sumbernya ilmu, dan baginda Rasul itu adalah yang disebut dengan Majma'ul Ulum, tetapi adalah pintu yang membuka tentang berbagai ilmu itu adalah Sayyidina Ali. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, kalau Anda ingin menjadi orang yang selamat di dunia dan juga terutama selamat di akhirat, kuncinya adalah apa? Ilmu. Al ilmu khairun minal mali. Bahwa ilmu itu adalah lebih bagus daripada harta. Itulah kajian tentang ilmu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu sebagai haris, sebagai penjaga, dan juga adalah sebagai babul ilmu, intinya ilmu. Nah, itu siapa yang membunuh Sayyidina Ali pada waktu itu? Ini Allah, salah seorang khawaris, ya. Dia hafal Al-Quran,
ya yang membunuh itu ya, yaitu Abdurrahman Al-Muljam, Muljam Abdurrahman itu ya, subuh ini subuh ya, subuh tapi hari Jumat pada waktu itu. Baik, sejarahnya panjang, tetapi itu asal muasalnya ada fitnah di dalam Al-Quran dan di dalam dunia Islam. Hadirin rahimakumullah, apa yang dikatakan dan dibahasakan oleh kita fitnah yang sehari-hari, yang bahasa Indonesia itu adalah membuat-buat cerita, ngadongeng lah gitu ya, menceritakan orang lain, yang itu belum tentu itu sesuai dengan aktual dan faktual, sesuai dengan keadaannya, dan itulah bahaya ya, yang menjelekan orang lain, apalagi kalau menyebutkan dengan an-namimah, kalau sampai kepada an-namimah. Apa an-namimah, Bu? An-namimah itu adalah mengadu domba. Ya, ya. Sekarang banyak orang yang bagaimana di kita di dunia, ya banyak orang yang terhasut dengan masalah fitnah itu. Itulah dalam Islam. Nah, oleh karena itu ada 7 makna dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran ini adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman hidup bagi kita semua, dan semua aspek kehidupan manusia itu sudah ada dalam Al-Quran, tidak ada yang tidak ada, jadi semua ada ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Jadi semua kehidupan, semua aspek kehidupan manusia itu di dunia untuk kepentingan kita itu pasti ada. Masalah misalnya apa yang sekarang ramai tanggal 14 misalnya ya, as-siyasah, politik ramai sekarang mana-mana, itu ada dalam Al-Quran ya. Kemudian dalam masalah ekonomi al-iqtisadiyah ada dalam Al-Quran. Bahkan justru adalah Al-Quran yang telah memberikan uswah, contoh yang terhebat, yaitu bahwa sesungguhnya kita diwajibkan untuk mencari mal, harta, diwajibkan untuk mencari harta. Kenapa? Karena bahwa sesungguhnya tidak ada di dunia yang lebih kaya raya kecuali apa yang ada dalam Al-Quran. Siapa? Nabi Sulaiman. Siapa Nabi Sulaiman? Ibu, putra Nabi Daud. Di mana itu ya, sejarahnya luar biasa ya. Itulah dalam masalah ekonomi ya. Kemudian itu terlalu jauh kalau dekat dengan kita, misalnya sahabat baginda Rasul itu adalah mayoritasnya itu adalah orang-orang agnia, orang-orang hebat, orang-orang yang seperti ibu-ibu di sini kalau banyak hebat-hebat ya. Kenapa? Karena memang ada kuncinya. Tahu kuncinya apa? Kuncinya adalah tadi jam 3 bangun atau setengah 4 bangun, kemudian air wudhu, ambil air wudhu ke air, kemudian sholat. Setelah sholat tahajud tidak usah panjang lama-lama, cukup 11 rakaat, minimal 2 rakaat. Setelah itu memohon kepada Allah, Allah akan memberikan salah hartanya yang barokah. Hari ini baik. Nah, itulah jadi segala sesuatu dalam Islam itu, dalam Al-Quran itu adalah sudah apa kafah dan kamilah. Kafah itu artinya adalah komprehensif, kalau kamilah artinya sempurna. Kenapa sempurna? Karena bukan kalimat atau kalam manusia, tidak, tetapi dari Allah yang sifatnya adalah absolut dan mutawatir, dan bacaannya itu menjadi pahala yang luar biasa. Baik, hadirin, kembali kita fitnah. Yang pertama dalam Al-Quran, fitnah itu diartikan sebagai asyirku. Apa syirku? Musyrik. Sehingga kita sering mendengar ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pembunuhan, bahwa al-fitnatu al-qatlu, ada al-fitnah itu asyadu minal qatli ya, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan ya, dan lebih berat siksaannya dibandingkan dengan pembunuhan. Berarti apa? Betapa tingginya syirku itu yang disebutkan fitnah itu. Ya, yang maksud di sini itu adalah syirku. Syirku itu adalah musyrik. Kenapa musyrik? Karena musyrik itu adalah satu di antara 7
Ya, 7 macam yang Allah jelaskan tidak akan dimaafkan oleh Allah, walaupun tobat, tapi tobatnya tobat sambal, lah itu tidak dimaafkan. Kenapa? Betapa beratnya, besarnya mengenai musik itu. Musik artinya adalah menganggap ada yang lebih dari Allah, menganggap lebih dari Allah, atau ada yang mengatakan menyamai Allah. Ya, bahkan termasuk musyrik adalah orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Adakah di Indonesia yang paling banyak? Itu di Indonesia. Yang mengaku nabi itu banyak di Indonesia. Contoh, ayah orang Garutnya. Ya, Garut rame. Ya, kenapa? Karena ada petani yang pagi harinya berangkat ke ladang, kemudian macul, jam 2 pulang, makan, istirahat, ngariung dengan beberapa jamaah, dia mengaku sebagai seorang nabi. Ya, siapa namanya? Samsan. Sehingga syahadatnya itu diganti. Bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tetapi asyhadu allanya pertamanya benar, tapi yang keduanya adalah disebut nama dia. Dan sebagai contoh, saya tidak boleh menggunakan itu kan, ya, yaitu apa? Sesungguhnya aku, kata dia itu kan, ya, Rasulnya ini. Kemudian yang lain banyak sekali. Nah, inilah syirik, ya. Jadi syirik itu ada dua, Pak. Yang pertama adalah syirik dalam perspektif dan paradigma yang akbar, dan sugro yang besar dan yang kecil. Nah, ini yang pertama makna daripada fitnah. Berarti fitnah itu bukan fitnah bahasa Indonesia yang tadi artinya. Nah, itu yang disebut bahwa fitnah ini lebih besar, ya, lebih bahaya dibandingkan dengan pembunuhan. Ayat Al-Quran itu ada asbab nuzulnya yang berkaitan dengan fitnah. Punten ibu tos uninga apa asbab nuzul? Jadi dalam Al-Quran itu ada namanya asbab nuzul. Artinya adalah sebab-sebab yang faktor-faktor yang menyebabkan turun ayat Al-Quran. Itu asbab nuzul. Lah tentang fitnah itu adalah berkaitan dengan masalah apa? Perang. Kenapa dikatakan lebih berat? Karena perang pada waktu bulan haram. Ya, bulan haram, 4 bulan itu. Baik. Nah, kalau dalam hadis itu, hadis namanya asbab burud, faktor yang menyebabkan turunnya hadis, asbab burud. Kalau pendapat para ulama seperti ulama besar yang hebat yang 4 itu, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Ahmad bin Hanbal, itu namanya asbab riwayat. Jadi ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud, dan yang ketiga adalah ada asbabur riwayat. Riwayat itu adalah pendapat-pendapat. Inilah yang pertama makna fitnah dalam perspektif Al-Quran. Yang kedua, fitnah itu artinya adalah al-kufru, kufur. Apa artinya kufur? Secara etimologi, kufur itu adalah menolak tentang kebenaran. Menolak tentang kebenaran. Seperti kalau dengan contoh, di bulan ini tadi awali dengan prolog mengenai Isra Miraj. Siapa orang yang pertama kali percaya tentang Isra Miraj? Yaitu Abu Bakar Siddiq. Ya, luar biasa Abu Bakar Siddiq. Nah, pamannya yang 4 itu menolak, yang termasuk Abu Jahal, ya, Abu Jahal itu menolak. Menolak berarti apa? Itu adalah kufur, ya. Tapi bukan berarti kufur nikmat, tetapi kufur secara akidah. Karena kufur itu ada kufur nikmat dan ada kufur akidah. Kalau nikmat, ya kita tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah beri. Kalau akidah dari segi teologi, keyakinan. Nah, ini yang kedua di rahimakumullah. Dan yang ketiga yang dimaksud dengan ini menambah wawasan, ya. Yang ketiga adalah apa? Ad-dhalal atau al-idlal. Apa dolal? Dolal itu artinya menyesatkan. Coba dari bahasa, dari redaksi, dari kalimat yang dibuat-buat,
dengan kalimat yang pendek, yang singkat, tetapi itu adalah membahayakan. Contohnya seperti apa? Pada waktu dulu pernah muncullah yang imam mujahid yang luar biasa. Ia mujadid dan kemudian reformis, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah dia menghadapi pertempuran itu karena apa? Karena memang difitnah dengan ad-dhalal ini, ya. Jadi adalah Hadirin yang keempat, bahwa yang dimaksud dengan fitnah itu adalah az-zulmu. Apa az-zulmu? Az-zulmu itu artinya menganiaya, merugikan orang lain. Ya, az-zulmu artinya merugikan orang lain. Ya, yang diibaratkan bagaikan bahwa zulmu itu adalah bagaikan ketika kita berada di suatu tempat, di tempat yang jauh dari keramaian dan gelap gulita. Itu az-zulmu. Termasuk bagian daripada fitnah. Al-Quran menjelaskan seperti itu. Yang berikutnya adalah azabun. Fitnah itu azab, dan ini yang dibaca oleh kita setiap hari minimal 40 kali. Tadi kita baca. Jadi yang bacanya tadi yang sholatnya 11 rakaat tahajud, kemudian ditambah dengan 2 rakaat sebelum subuh, ditambah dengan 2 rakaat subuh berarti 4 rakaat dengan 11 itu berarti 15, dan itu 15 kali kita sampai hari ini, sampai jam ini, berarti kita membaca tentang supaya kita dijauhkan dari azab. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya, 4 di sana. Ya Allah, semoga kami dijauhkan dari mara bahaya, kemudian itu di alam dunia, dan kemudian siksaan di alam kubur, dan kemudian fitnah di alam kubur, dan kemudian dari apa? Dajjal. Ya, Dajjal, itu Dajjal. Karena Dajjal itu di akhir zaman itu kan akan turun, akan merusak, ya, akan memberikan pengaruh supaya manusia itu adalah jauh kepada Allah, sehingga wa min fitnatil mahya wal masiihid dajjal. Itu wajib dibaca. Kenapa? Karena itu adalah dicontohkan oleh baginda min adzabil qabri wa min adzabin nar. Kenapa ada min adzabil qabri? Karena manusia annasu kulum yakhrujuna minad dunya ilal qabri. Karena semua yang ada di dunia manusia ini adalah camat, ya, calon mati, calon pupus, sedaya lagi, ya. Apalagi sekarang kan banyak yang meninggal dunia masih muda-muda, gitu kan, masih sangat muda. Baik, oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui contoh yang disampaikan oleh baginda Rasul, kita harus senantiasa memohon perlindungan dari siksa dunia, siksa kubur, fitnah dunia, dan fitnah kubur. Karena di kuburan itu ada 2. Pertama ada yang mendapatkan nikmat, yang kedua ada yang mendapatkan laknat. Baik itu azab, ya, siksa. Dan kemudian yang ketujuh, bahwa yang dimaksud dengan fitnah itu adalah ikhtibar. Al-fitnah ya al-ikhtibar. Apa al-ihtibar? Al-ihtibar itu adalah ujian. Tidak ada manusia yang tidak diuji di dunia ini, ya. Ujian. Orang kaya diuji, orang middle, ya, high society diuji, yang middle society sama diuji, dicoba, dan kemudian ada orang yang low society juga sama. Artinya yang di atas, di tengah, dan di bawah itu semua manusia tanpa ada yang lepas daripada ujian, yang kecil dan yang besar. Itu ikhtibar hadirin. Sehingga Allah bersumpah, sungguh kami akan memberikan ujian dan cobaan kepada setiap manusia. Baik hadirin rahimakumullah, itu dalam perspektif Al-Quran. Kemudian berikutnya dalam hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, wa qala Rasulullah SAW, sayusibu akhiruha bala'un
wa umurun tunkirunaha tajiu fitnatun. Artinya bahwa sesungguhnya suatu saat akan datang di akhir zaman, ya, dengan akhir tanda itu, yaitu apa? Balaun, cobaan, wa umurun, dan berbagai hal, berbagai perkara, tunkiruna. Tunkiruna itu artinya yang tidak disenangi, wa tajiu fitnatun, dan akan datang di suatu saat, di suatu waktu kepada manusia, terutama di akhir zaman. Nah, sekarang sudah di zaman, ya. Kenapa? Karena baginda Rasul pernah menyampaikan bahwa usia dunia itu tidak sampai kepada lebih 30 tahun dari sekarang. Begitu hadirin rahimakumullah. Lebih, ya, dari 30 tahun. Berarti berapa? 1700 tahun Hijriah. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya bahwa fitnah dalam hadis, baginda Rasul memperingatkan kepada kita harus hati-hati. Kenapa? Karena itu adalah akan merugikan kepada orang yang menyampaikannya, kepada orang yang memakainya. Jadi karena hadis itu kan barang siapa orang yang mengajak kepada orang lain untuk berbuat baik, maka akan kebagian pahalanya. Dan barang siapa orang yang mengajak kepada orang lain untuk berbuat tidak baik, maka itu adalah akan kena juga kepada orang yang mengajaknya. Oleh karena itu yang terbaik, yang istimewa dan spektakuler itu adalah apa? Akmalul mu'minina, yaitu memberikan contoh dan ngajak kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis dikatakan fitnah itu ada dua. Kalau tadi itu adalah maknanya secara etimologi, secara aksiologinya ada dua. Jadi secara etimologi tadi sudah sampaikan ada 7, ya. Secara aksiologi artinya adalah kejadiannya, bahwa yang dimaksud dengan fitnah itu ada dua. Yang pertama adalah fitnah ammah. Ammatun dengan huruf ain, ammatun, bukan amat. Kalau amat ya budak, ya, budak belian, hamba saya. Tapi ini adalah amatun, artinya adalah universal, artinya tanpa kecuali setiap manusia itu kena dengan ujian, ya. Oleh karena itu waspadalah apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Kemudian yang kedua yaitu yang disebutkan khosatun. Apa khosatun? Khosatun itu adalah parsial, masing-masing orang yang hari ini belum bangun itu kena dengan apa? Khosah itu artinya adalah khusus, ya, digoda dengan kehidupan yang berkaitan dengan sangat tidak bermanfaat. Berikutnya dirahmatullah, setelah pembagian mengenai fitnah ini, maka bagaimana bentuk-bentuk fitnah di akhir zaman ini, ya, ini yang terpenting, yang aktual, faktual, tapi membahayakan, ya. Ini disebutkan di dalam keterangan itu ada 6. Yang pertama adalah alladzina yunkiruna umuruddin al-islam al-hukmul islam wa yattabi'una al-akhirah li dunyahum. Bahasa kita sekarang ini adalah hadirin berarti akhir zaman, ya. Ya, sudah banyak orang yang menukarkan, ya, urusan duniawi dengan akhirat. Sudah banyak akhirat dengan dunia. Dan saat ini sudah banyak orang yang tidak mau diatur dengan hukum Islam, ya. Bukan hanya akhir zaman sekarang aja, kan sudah lama hukum Islam. Contoh saja, Bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah, ada RUU KUHP, ya, rencana undang-undang KUHP di Indonesia itu terlama, terpanjang di dunia, karena sudah 7 presiden sampai sekarang belum selesai. Sudah 70 tahun, Pak.
Ya, apa RU yang di dalamnya berisikan tentang bagaimana hukum-hukum Islam yang secara normatif diterapkan di Indonesia ini, tapi sampai sekarang belum selesai. Ya, seperti apa misalnya hukum Islam? Potong tangan. Ya. Kemudian hukuman bagi orang yang mencuri, ya dipotong tangan ya. Dan kemudian harus zina dan lain-lain. Nah, sampai sekarang belum diterapkan. Baik. Kenapa? Karena bagaimana itu yang ada di parlemen. Jadi orang menukarkan kehidupan akhirat dengan kehidupan duniawi yang sifatnya itu relatif dan nisbi dan merugikan. Wal hukmul Islam, dan kemudian adalah menjual, ya, menjual urusan-urusan yang berkaitan dengan religi, dengan agama, yaitu dengan masalah keduniaan. Ini hadirin banyak. Jadi banyak orang yang pagi sebagai seorang muslim, sore sudah rubah eksistensinya. Subuh sebagai seorang muslim, tapi malam sudah berubah. Nah, ini hadirin yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah alladzina yatafarraquna bimaqasid. Artinya adalah sudah bukan umat Islam saja, tetapi manusia, kita sebutkan batasi saja dengan umat Islam, yaitu berpirkoh-pirkoh, ya. Perpecahan ada di bawah. Apa perpecahannya? Itu karena kepentingan masalah sepele, sehingga apa yang disampaikan oleh baginda Rasul dari dulu sampai sekarang, yaitu maka setiap tariku ummati akan berpisah-pisah, akan berpirkoh-pirkoh, perpecahan umatku itu kepada berapa golongan, Pak? Ala salasati wa sab'ina firqah. Salasah itu 3, sab'inya itu 7. Jadi apa? 73 golongan. 73 golongan, ya. Tapi tidak usah menyebutkan bagaimana organisasi itu. Pokoknya baginda Rasul itu memberikan statement, memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya manusia itu akan bercerai-berai, berpisah, berpirkoh sampai 73 golongan. Kulluhum finnar, yadkhuluna naro, semua masuk neraka, illa wahidah, kecuali adalah satu golongan. 72 golongan go ahead ke neraka. Satu golongan yang ila jannah firdaus. Kemudian baginda Rasul ditaruh oleh sahabat, ya Rasulullah, wa mahya. Yang ditanyakan itu siapa? Ya satu golongan. Karena 73 golongan itu mah terpalire lah gitu. Ditaruh siapa ya Rasulullah yang satu golongan itu? Apa respon baginda Rasul? Ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah itu? Adalah yang mencintai Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang senantiasa membuka, mempelajari, membaca, mencintai Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dalam riwayat lain baginda Rasul menjelaskan ma'ana wa alai wasabi, yaitu orang yang iswah kepada kami, yang uswah kepada kami dan kepada para sahabat, termasuk sahabat baginda Rasul, ya, sahabat baginda Rasul, siapapun sahabat Rasul. Kenapa? Karena ashabi kan nujum, karena sahabatku itu adalah bagaikan apa nujum, Pak? Nujum itu mataharinya dunia. Ya, kepada siapapun dari sahabatku turut mengikuti, contohnya itu adalah sama dengan mengikuti kepadaku. Ini hebatnya. Jadi Allah memberikan contoh suri teladan yang istimewa kepada baginda Rasul dan para sahabat. Ya, baik dari para sahabat. Jadi inilah yang berpecah-pecah, ya, firqoh ini. Ya. Nah, bagaimana bagi kita? Tiada lain adalah kita berpedoman
berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan pendapat ulama, terutama ulama-ulama yang istimewa, ya, yang ijtihad, yang mujtahid, yang memberikan koridor yang bagus. Baik, itu yang kedua, tanda-tanda fitnah di akhir zaman. Kemudian yang ketiga, alladzina yarjunal maut. Tanda-tanda dari maut. Yaitu apa? Banyak orang yang menginginkan apa? Mati segera. Mati segera. Coba Bapak dari lihat di Google. Dari 240 negara ini, ternyata orang yang paling banyak mengadakan pembunuhan, bunuh diri, itu adalah adanya di Asia Tenggara. Di kita, di mana? Di Jepang. Kenapa? Karena sudah bosan hidup. Bosan hidup. Jadi orang bosan hidup. Ya, apa? Kenapa? Karena dia berpikirkan masalah salary tiap hari saja, tiap bulan, ya. Sementara tidak ada solusi untuk hati nuraninya, untuk hatinya, untuk akalnya, untuk aktivitas ini. Jadi alladzina yarjunal mauta, bunuh diri, dan di kita juga banyak, ya. Jadi ini tanda-tanda fitnah yang ada di akhir zaman. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah kasirul haraj. Kalau tadi itu adalah banyak yang bunuh diri, kalau haraj itu artinya banyak orang yang membunuh. Ya, kalau tadi mau bunuh diri, kalau ini banyak orang yang al-haraj itu artinya yang membunuh. Coba hadirin makhluk. Hampir tiap saat, tiap waktu, tiap hari kita di televisi dipertontonkan tentang banyak yang membunuh. Dan yang pembunuhan itu beraneka ragam. Naudzubillah dinahimakumullah. Bapak pada anak, anak kepada bapak, suami oleh istri, istri oleh suami, ya. Ya, kemudian karena gara-gara masalah sepele, rokok, masalah uang sekian ribu, dan kemudian masalah warisan, jadilah pembunuhan. Ini banyaknya apa? Kathil harroj. Harroj itu artinya adalah orang yang berbuat dosa, artinya adalah yang banyaknya pembunuhan. Banyak sekali hadirin pembunuhan, ya. Ya. Ini sudah konkret karena Al-Quran menjelaskan begini. Kemudian yang berikutnya hadirin rahimakumullah, tanda-tanda orang membuat fitnah, mudah membuat fitnah itu alladzina la ya'lamuna ilman. Yaitu apa? Orang yang tidak mementingkan ilmu. Artinya orang bodoh. Kan dalam statistik kita banyak orang yang keluaran dari SD, kan? Ya. Ya, sehingga dari segi SDM-nya ya masih kurang. Oleh karena itu baginda Rasul menjelaskan bahwa ilmu itu adalah sangat penting dan wajib dicari untuk kita semua. Ya, Al-Quran menjelaskan dari ayat pertama sampai terakhir tentang betapa pentingnya ilmu. Jadi ketika ibu bapak melangkahkan ke suatu tempat, maka langkah yang terhebat, yang teristimewa itu adalah yang mansalaka torikon yaltamisu fi ilma sahalalu torikon ila jannah. Itu langkah yang digunakan ke tempat untuk menambah ilmu. Barang siapa orang yang melangkahkan kaki untuk mencari ilmu, maka berarti itu adalah sedang membuka pintu untuk menuju surga. Luar biasa dinaimakumullah. Oleh karena itu, maka yang keempat, yang kelima, alladzina la ya'lamuna ilman. Orang yang tidak mementingkan ilmu. Ilmu apa? Dunia dan akhirat. Jadi hebatnya Al-Quran dan hadis itu tidak menyebutkan masalah ilmu akhirat, tapi ilmu saja. Berarti apa? Berarti kedua-duanya, ilmu duniawi dan ukhrawi harus apa? Balance, tawazun. Adanya keseimbangan kedua-duanya dinaimakumullah. Bagaimana kalau misalnya kita katakan sebagai seorang guru, tapi ilmunya pas-pasan, bagaimana akan meningkatkan SDM-nya? Ya, kemudian kalau misalnya kita ingin mencerdaskan anak bangsa, tetapi ternyata memang sumber daya manusia kita masih lemah, maka itu adalah
tidak akan sampai kepada apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, inilah bahayanya orang yang odob, ya. La ya'lamuna ilman. Yang kelima adalah orang yang tidak punya ilmu duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu maka mencari ilmu itu hukumnya wajib. Tidak ada batas akhirnya. Kalau kita kerja di kantor kan ada batasan, ada masa pensiunnya. Ini alladzina la ya'lamuna ilman. Kemudian yang berikutnya rahimakumullah, yang ke-6 itu adalah apa tanda-tanda kiamat dan kemudian fitnah yang membahayakan itu adalah khurujud dajjal. Itulah yang tadi saya senjalakan dalam doa, dalam sholat, wa min fitnatil masih dajjal. Jadi dajjal, ya. Apakah dajjal itu ada? Ya pasti ada. Kenapa ada? Karena Al-Quran menjelaskan dan hadis menjelaskan tentang dajjal. Ya. Siapa dajjal itu? Dajjal itu adalah lahir ketika Nabi Sulaiman hadir. Ya, itu dajjal. Dajjal itu kan bentuk manusia yang tidak sempurna fisiklinya. Ya, penglihatannya yang satu kan buta, dan kemudian itu membahayakan min fatil masih dajjal. Itulah dajjal. Apakah sekarang dajjal masih ada? Dalam riwayat itu ada dua. Sekarang sudah ada dajjal. Ya, di mana adanya dajjal itu adalah di dua negara. Yang pertama adalah di perbatasan sebelah barat di Irak, yang kedua di Syria. Itu dajjal. Nah, oleh karena itu wa min fitnatil masih dajjal. Dan semua negara akan termasuk Arsamanik nih, ya, termasuk kecamatan Arsamanik itu akan didatangi oleh dajjal. Semua negara, semua tempat, ya, kecuali dua tempat suci yang tidak bisa dimasuki oleh dajjal. Kenapa? Karena dua tempat suci itu dijaga oleh ribuan malaikat dengan berbaris, ya. Itu apa? Kota suci Mekah dan Madinah. Luar biasa di Allah. Ya. Itu dajjal. Nah, dajjal itu hadirin Allah, hidupnya di dunia ini 40 hari. Tapi harinya itu nanti akan berbeda, ya. Akan berbeda harinya, yaitu satu hari setahun. Ketika dajjal sudah bertebaran, dajjal itu ya bertebaran sudah kemana-mana, itu kan biasa orang dimatikan dan dihidupkan lagi, ya. Kemudian terjadinya kelaparan yang merajalela. Datanglah penyelamat yang Allah desainkan. Siapa? Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi. Imam itu artinya pimpinan, kalau Mahdi itu artinya yang mendapatkan hidayah. Ya, Imam Mahdi itu hadirin Allah adalah sebagai seorang utusan Allah yang membasmi tentang kelakuan dari dajjal yang sangat kemudian mengganggu dan memfitnah manusia. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran antara lain surat Ali Imran ayat 7 yang tadi saya sampaikan, bahwa sesungguhnya fitnah itu adalah akan ada di mana-mana, dan fitnah itu sangat merugikan dan membahayakan. Maka kita senantiasa harus tentunya berdoa dan memohon kepada Allah. Sebab dalam Al-Quran ini fayattabi'una ma tasabbaha minhu tigo al-fitnah. Sebab manusia itu akan sibuk, manusia itu akan mencari tentang berbagai hal yang bisa disampaikan dan itu adalah merugikan. Hadirin rahimakumullah, sudah pukul 6, ya, kita cukupkan kajian mengenai sebuah tema tentang fitnah, dan ini kajian tafsirnya, Ustaz, tafsir tematik, ya, tafsir tematik. Kenapa tafsir tematik? Karena tafsir tematik itu tafsir yang lebih lengkap, ya,
yang bisa menjelaskan berbagai persoalan, termasuk masalah fitnah tadi. Baik untuk menambah wawasan dan untuk kajian, Pak Jasep, saya ini membawa kitab ya yang khusus mengenai fitnah, yaitu An-Ibni Abbas ya. Ibnu Abbas ini sahabat Rasul junior yang berasal dari kota Taif ya, dibawa dan ikut kepada baginda Rasul, masih junior, masih kecil, dan kemudian adalah beliau itu sebagai salah satu benteng ya untuk umat Islam dan mengajarkan tentang ilmu tafsir, dan beliau itu adalah sebagai pengarang tafsir pertama Ibnu Abbas. Kemudian beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. An-Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, ini closing statement ini, kalam akhir. Qala Rasulullah inna Ibnu Abbas ya, bahwa sesungguhnya setiap umat manusia itu adalah bakal bertemu dan kena dengan fitnah ya. Dan fitnah bagi kita itu, bagi manusia itu adalah apa? Al-malu, harta ya. Jadi setiap manusia itu pasti akan kena dengan fitnah, tapi bagi kita adalah yang ditonjolkan itu masalah harta, karena manusia itu sangat penting dan sangat memerlukan mengenai harta. Baik, itulah pamungkas dari hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Pasti kalau hadis itu dari Rasulullah SAW dan ini sifatnya sahih. Sekali lagi, Al-Quran yang berkaitan dengan fitnah itu ada 34 ayat, sementara hadis itu ada 76 ayat di berbagai bab. Kalau hadis sudah tematik. Sekian, Pak Sep, disilakan untuk tambahan atau kajian atau itu. Tapi waktu sudah pukul 6 ya. Terima kasih Pak Profesor. Alhamdulillah dari pagi ini telah mengkaji satu judul tema di pagi ini, yaitu fitnah di akhir zaman. Kita sudah mengetahui bahwa fitnah bahasa Indonesia, bahasa Sunda dengan fitnah bahasa Arab itu jauh maknanya. Ya.